wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Putri Aprian Perita from class BC 23 dengan nomor NIM 2204 0751 2024. Baik, di video ini saya akan memaparkan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sebelum melangkah ke pembahasan materi selanjutnya, di sini saya akan mendefinisikan perkembangan dan pertumbuhan. Nah, jadi pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh juga semakin besar atau meningkat. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu, dapat diukur tinggi badan, besar, dan berat badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan yang semula. Sedangkan perkembangan merupakan proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan pikiran menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan dari fase bayi hingga lansia. Nah, yang pertama itu fase bayi dari usia 0 sampai 3 tahun. Nah, pada tahapan pertumbuhan manusia ini, bayi sangat bergantung pada orang tua dan mulai belajar mempercayai orang-orang di sekitarnya. Bayi juga baru mempelajari bahasa, berjalan, koordinasi sensorik dan motorik, maupun sosialisasi. Bayi umumnya akan berkomunikasi melalui tangisan. Ia akan menangis saat lapar, mengantuk, popoknya penuh, hingga kepanasan atau kedinginan. Semakin bertambahnya usia, maka anak akan semakin pandai bicara, bernyanyi, hingga gerakan motorik seperti menendang bola. Nah, yang kedua itu fase kanak-kanak awal dari usia 4 sampai 6 tahun. Nah, perkembangan pada fase kanak-kanak awal ini akan mulai berkembang secara emosional serta sosialnya. Biasanya pada peningkatan yang secara aktif pada keterampilan fisik, sehingga jadi pertumbuhan yang lebih cepat dari biasanya. Nah, pada fase ini anak-anak akan belajar melakukan banyak hal dengan sendirinya. Contohnya minum, makan, buang air di toilet, dan bermain bersama teman-teman. Nah, yang ketiga fase kanak-kanak tengah dan akhir dari usia 6 sampai 11 tahun. Nah, fase kanak-kanak tengah dan akhir adalah masa pertumbuhan manusia yang berlangsung sejak umur 6 sampai 11 tahun. Pada tahapan ini, anak umumnya sudah menguasai keterampilan dalam membaca, menulis, dan berhitung. Ia juga terlibat dalam kegiatan akademis ya, seperti organisasi di sekolah ataupun yang lainnya. Nah, interaksi sosial dengan teman di sekolah dan mulai memperhatikan pencapaian prestasi. Ketika dipuji, si anak ini akan mengembangkan rasa bangga dan kompeten. Namun ketika gagal, ia akan merasa rendah diri. Nah, yang keempat, fase remaja dari usia 12 sampai 18 tahun. Pada masa remaja, di mana manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ-organ reproduksi. Nah, perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan juga semakin terlihat. Fase remaja biasanya disebut fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat, misalnya berat badan dan tinggi yang bertambah, pipi basah, dan atau menstruasi hingga perubahan pada suara. Nah, selain itu, fase remaja juga mulai mandiri dan mencari jati dirinya sendiri. Secara berpikir mereka akan lebih logis dan mempunyai perasaan yang sensitif. Biasanya pada fase remaja, mereka akan lebih suka menghabiskan waktunya dengan teman-temannya. Nah, yang kelima, fase dewasa muda dari usia 19 sampai 40 tahun. Nah, pada fase ini mulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia. Masa dewasa sudah tidak bisa bertambah tinggi, namun masih bisa bertambah berat badan. Organ-organ tubuh juga mengalami peningkatan kemampuan serta kematangan. Kematangan berpikir dan kematangan mental juga mengalami peningkatan yang lebih jauh dibanding pada masa remaja. Nah,
pada fase dewasa berlangsung dari usia 19 sampai 40 tahun. Ini mereka akan berfokus pada pekerjaan, pernikahan, dan keluarga. Secara umum, orang-orang dalam tahap dewasa ini mereka akan lebih mandiri, prima, bertanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain, serta akan mempertimbangkan konsekuensi yang akan dihadapi atas perbuatannya. Nah, yang keenam, fase dewasa tengah dari usia 40 sampai 60 tahun. Nah, pada fase dewasa tengah adalah tahap pertumbuhan manusia yang terjadi di usia 40 sampai 60 tahun. Pada masa ini, dia berfokus untuk membesarkan anak, bekerja, dan ikut berkontribusi dalam masyarakat. Namun, kondisi ini tidak seprima sebelumnya ya. Wanita juga mengalami cenderung menopause di fase ini ya. Nah, yang ketujuh itu fase lansia dari usia dewasa akhir 60 tahun ke atas. Nah, pada fase lansia ini organ-organ tubuh akan mengalami penurunan secara fisiologis, berbeda dengan masa dewasa di mana pertumbuhan akan berhenti. Hal tersebut karena adanya penurunan, maka fungsi organ tubuh mulai tidak bekerja secara maksimal sampai mengalami kematian. Nah, manusia mengalami proses penuaan yang ditandai dengan kulit menjadi keriput, massa tubuh berkurang, sampai menurunnya daya tahan fisik. Nah, tahap ini terjadi pada usia 60 tahun ke atas. Fungsi pada psikomotorik dan kognitif akan mengalami penurunan atau kemunduran. Biasanya ditandai dengan perkataan yang sudah mulai tidak jelas, aktivitas menjadi terbatas, dan kurang cekatan dalam melakukan kegiatan sehari-hari ya. Nah, sekian dari hasil pemaparan materi saya mengenai pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.